Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir membahana, terlontar terucap dari hamba yang telah mendapatkan beragam rahmat dan luasnya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir membahana, menghiasi jagat raya ciptaan Sang Pencipta. Semuanya menunjukkan bahwa Dialah yang maha besar, Dialah yang maha agung, Dialah segalanya. Dia Sang Pencipta, Dia Sang Pengatur, Dia Sang Pemilik, Dia pula yang memberi beragam nikmat dan keutamaan. Kita kaum muslimin telah mendapatkan keutamaan khusus, telah mendapatkan rahmat yang teramat luas dengan dianugerahkannya kepada kita hari demi hari, sebulan penuh untuk mendapatkan rahmat. Hari demi hari, sebulan penuh untuk mendapatkan ampunan. Bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh ilmu, bulan penuh cahaya, bulan pembebasan dari api neraka. Sangat pantaslah mereka yang telah mendapatkan karunia besar ini, anugerah besar ini, kemuliaan besar ini, untuk berbahagia. Dan sudah menjadi kepastian melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Untuk orang yang berpuasa, baginya pasti dua kebahagiaan: bahagia, damai, tentram, gembira saat berbuka, saat berhari raya. Dan bahagia yang lebih dahsyat, tak tertandingi, tak mungkin terukur dalam fikiran dan sangkaan kita. Bahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala memerintah kita, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Sampaikan ya Muhammad, semata karena keutamaan Allah, semata karena rahmatnya lah hendaknya kalian berbahagia. Perintah berbahagia karena keutamaannya, perintah berbahagia karena rahmatnya. Sebulan penuh beragam rahmat tercurah terhampar seluas-luasnya. Sebulan penuh siang dan malam beragam keutamaan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Falyafrahu, hendaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berbahagia. Kebahagiaan hari ini kita wujudkan dengan wajah-wajah penuh ceria, wajah-wajah penuh ketulusan. Kebahagiaan hari ini kita wujudkan dengan berpikir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kebahagiaan hari ini kita wujudkan dengan berdiri, rukuk, sujud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan hari ini jamaah adalah tanda dari tanda-tanda kebahagiaan di akhirat nantinya. Di rakaat pertama imam kita mengingatkan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Betul-betul beruntung, betul-betul bahagia, betul-betul beruntung, betul-betul bahagia mereka yang senantiasa mensucikan dirinya. Terus wa dzakara isma rabbih, dia menyebut nama-nama Tuhannya, bertakbir, membesarkan, memuliakan, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fasalla, selanjutnya dia sholat, dan kita telah mewujudkan hal itu. Di ayat yang kedua imam mengingatkan kita wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Lisa'yiha radiyah, bahagia karena usahanya yang betul-betul dia merasakan kepuasan di dalamnya. Nikmat berpuasa, nikmat sholat, nikmat bersedekah, nikmat berumrah, nikmat membaca Al-Quran, nikmat beragam nikmat kebaikan, betul-betul memuaskan seorang muslim. Kepuasan ini jamaah akan memuncak saat puncak kebahagiaan Allah anugerahkan kepada kita di akhirat, yang diawali kebahagiaan itu dengan saat datangnya sakaratul maut. Kita akan dibahagiakan dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang bahagia, mari kembali. Setelah itu dibahagiakan, diangkat ruhnya, dipertemukan dengan Tuhannya, dan Allah menyatakan keridaannya kepada kita. Selanjutnya dibahagiakan, dikembalikan ke jasadnya untuk ditanya di alam barzakh, dibahagiakan dengan kekuatan, penguatan, pembelaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjawab pertanyaan di alam barzakh, pertanyaan di alam kubur, yang dengannya surga akan menjadi kenikmatan yang tiada tandingannya dalam penantian dibangkitkannya kita. Saat-saat kita dibangkitkan, kita kembali dibahagiakan dengan kebahagiaan yang tiada tandingannya, membawa amalan puasa yang Allah Subhanahu wa taala pastikan, kullu amalin li adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amalan anak cucu Adam untuknya kecuali puasa, saya sendiri yang akan membalasnya. Di sana pembalasan Allah Subhanahu wa taala istimewa hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Nabi menegaskan, la mithlalah, tidak ada yang semisal puasa. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berpuasa jamaah. Tapi karena luasnya rahmatnya, dalamnya kasihnya, hebatnya kebaikannya, kita pun tertuntut
untuk meraih kebaikan demi kebaikan besar di bulan penuh berkah, rahmat dan ampunan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Membesarkan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, memuja, memuji, menyanjung, meninggikannya adalah perkara yang jamaah sehebat apapun kita ungkap atas rahmat Allah kepada kita, sehebat apapun kita lontarkan atas keutamaan Allah yang Allah beri kepada kita, ketahuilah kebesaran Allah di atas semua pembesaran kita, kemuliaan Allah di atas semua kemuliaan kita, ketinggian Allah di atas semua peninggian kita, kehebatan Allah di atas semua segala perkara yang kita beri untuknya. Karena itulah seiring dengan takbir, pembesaran, pujian, tahlil, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah adalah amalan terbaik yang menjadi amalan yang sangat disyariatkan mengakhiri setiap amalan, agar supaya gugur kesalahan-kesalahan amalan kita, dan agar supaya tertutup pintu-pintu takabur dan bangga diri atas amalan kita, dan agar supaya tertanam kekuatan untuk meraih amalan hebat selanjutnya. Perbanyak istighfar seiring dengan pembesaran, pemuliaan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar seiring dengan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan kita hari ini. Itulah hari raya kaum muslimin, hari yang keajaibannya tidak mungkin terungkap dengan kata-kata, hari yang keagungannya tidak akan mungkin terungkap dengan baik-baik syair, hari yang kebesarannya mengalahkan kebesaran apapun juga dianugerahkan untuk kita kaum muslimin, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang teramat besar, anugerah yang tiada tandingannya, hendaknya kita sikapi dengan kesyukuran. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Di antara bentuk kesyukuran terhadap nikmat Ramadan akan lahir puasa di bulan Syawal. Di antara bentuk kesyukuran terhadap solat di bulan Ramadan akan berlanjut solat kita. Di antara bentuk kesyukuran solat malam tarawih di bulan Ramadan akan berlanjut solat tarawih. Dan upaya kita untuk meraih kemuliaan solat malam, minimal jamaah jaga solat isya secara berjamaah, sebab pahalanya seperti solat seperdua malam. Dan jaga solat subuh berjamaah, sebab pahalanya seperti solat semalam penuh. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menegaskan, kafa min haddil mar'i bil isya was subh, atau kama qala, cukuplah upaya hamba untuk menegakkan Lailatul Qadar dengan solat isya dan solat subuh. Lailatul Qadar ditegakkan dengan malam semalam penuh, tapi Imam Syafi'i mengatakan cukup kalau seandainya dia bisa meraih pahala solat isya dan meraih pahala solat subuh, karena hebatnya dua kewajiban ini. Karena itulah minimal upayakan betul kelanjutan dari solat malam kita, raih pahalanya. Solat isya berjamaah pahala sampai setengah malam, solat subuh berjamaah pahala semalam penuh. Apalagi kalau kita lanjutkan dengan mensyukuri nikmat solat ini dengan witir setelah solat isya, maka pahalanya seperti solat semalam penuh. Lebih hebat lagi kalau kita lanjutkan dengan solat malam. Solat malam
maka itu tanda hamba-hamba yang bersyukur. Di antara bentuk kesyukuran kita terhadap tadabbur Al-Quran, dekatnya kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan, berlanjutnya bacaan Quran dan tadabbur kita di luar Ramadan. Quran, Ramadan, dua hal yang tidak bisa terlepas. Puasa dan Ramadan, dua hal yang tidak bisa terlepas. Lailatul Qadar dan Quran, dua hal yang tidak bisa terlepas. Dan semua kemuliaan besar ini, Ramadan, puasa dan Lailatul Qadar, terhubungkan dengan Al-Quran. Hebatnya Ramadan karena di dalamnya turun Al-Quran. Kemuliaan berpuasa berhubungan dengan Al-Quran. Lailatul Qadar mulia dan dengan hebat, dengan kemuliaan yang sehebat-hebatnya karena turun di malam itu Al-Quran. Karena itu pencapaian terbesar hamba bersama Ramadan bisa terlihat dengan kedekatan kita, kebersamaan kita dengan Al-Quran. Berlanjut jamaah, cukuplah keingkaran kita terhadap nikmat kalau setelah Ramadan kita meninggalkan Al-Quran. Lanjutkan tadabbur Al-Quran, lanjutkan telaah Al-Quran, lanjutkan kebersamaan dengan Al-Quran sehingga kita menjadi ahli Quran, ahlinya Allah Subhanahu wa taala yang mengilmuinya, meyakininya dan mengamalkannya. Orang-orang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupannya, penyiram hatinya, sebagai kekuatan dalam hidupnya, ruh yang dengannya dia hidup dunia alam barzakh akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar adada ma khalaq. Allahu akbar mil'a ma khalaq. Allahu akbar adada ma fil ardi was sama. Allahu akbar mil'a ma fil ardi was sama. Allahu akbar adada ma ahsa kitabuh. Wallahu akbar mil'a ma ahsa kitabuh. Wallahu akbar adada kulli syai'. Wallahu akbar mil'a kulli syai'. Orang yang membesarkan Allah, orang yang mengagungkan Allah, berarti dia membesarkan, mengagungkan rububiyahnya. Dia membesarkan, mengagungkan seluruh nama dan sifatnya. Dia membesarkan, mengagungkan uluhiyahnya, bahwa Allah semata yang berhak untuk disembah. Dia membesarkan hukum-hukumnya, hukum kauni yang pasti terjadi, hukum syar'i yang merupakan perintah dan larangan, demikian pula pembalasan-pembalasannya. Orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang hidupnya betul-betul merasakan rendahnya dirinya, sedikitnya amalannya. Karena itu jamaah, teruslah bertakbir dan lanjutkan takbir ini dalam kehidupan kita melalui solat-solat yang dikumandangkan dan diajak kita dengan takbir, melalui zikir-zikir yang kita di dalamnya bertakbir, melalui tindakan-tindakan yang merupakan wujud takbir, pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melalui hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hidup sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hidup sebagai kaum muslimin. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya adalah hari yang di dalamnya kita berpakaian indah. Tapi seindah-indah pakaian takwa. Hari raya, hari yang dengannya kita memakai semua keindahan kita, dan keindahan itu Allah sangat mencintainya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguh Allah maha indah, mencintai keindahan. Tapi jamaah, keindahan ilmu lebih dari itu, keindahan hati lebih dari itu, keindahan tutur kata lebih dari itu, keindahan akhlak dan budi pekerti lebih dari itu. Yusuf alaihi salatu wassalam yang memiliki penampilan yang sangat indah, memukau dan sangat menarik. Yang saking indahnya Nabi Yusuf, wanita-wanita saat melihatnya tak sadar mengiris, memotong-motong tangannya seraya bertakbir
dan mengatakan, bukan manusia yang terlihat ini, malaikat semata. Tapi bersamaan dengan itu, raja zaman itu yang memiliki kekuasaan dan banyak wanita tidak tertarik dengan keindahan itu. Ketertarikan raja pada keindahan yang lebih hebat yang ada pada Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf mengungkap takbir mimpi yang semua pembesar raja tidak mampu mengungkapnya. Di sana terlihat keindahan ilmu, keindahan kebaikan, keindahan ihsan, keindahan hikmah yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang sampai langsung membuat Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, diangkat statusnya dari budak menjadi orang merdeka, bahkan dari orang merdeka menjadi orang yang berpangkat, bahkan lebih tinggi dari pangkat tuannya sebelumnya. Itulah keindahan ilmu, itulah keindahan iman, itulah keindahan akhlak, itulah keindahan budi pekerti. Yang saat ini kita berpakaian indah, maka perindah hati kita, perindah ilmu kita, perindah tutur kata kita, perindah pergaulan kita terhadap kedua orang tua kita. Jadilah anak-anak yang soleh. Para ulama mengungkap amalan yang paling mudah dengannya seseorang masuk surga adalah cukup berbakti kepada kedua orang tua. Datang seorang sahabat ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi tanya, "Kamu punya orang tua?" "Ada." Bakti kepada keduanya, itulah jihadnya. Kaum muslimin, keindahan dalam hidup akan kita peroleh saat kita mampu melihat indahnya, nikmatnya berbakti kepada kedua orang tua. Terhadap anak dan istri ada tanggung jawab besar. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berindah dengan ilmu, dengan sedekah, dengan mukafah, dengan ilmu, dengan hal-hal yang dengannya mereka bisa selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Perindah hidup kita dengan bersikap baik terhadap tetangga, terhadap kerabat, terhadap tetangga, terhadap orang-orang yang kita tuakan, terhadap guru, terhadap murid, terhadap siapapun dari muslim dan muslimah. Bahkan jamaah, keindahan dalam Islam saat kita berbuat baik kepada binatang pun mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Wanita yang berzina dalam kehausan turun ke sungai, ke sumur, minum sepuasnya. Begitu naik ke atas, dia menjumpai seekor anjing kehausan sampai menjilat-jilat tanah. Karena hausnya tergerak, terespon keindahan kasih sayang. Dia turun ke bawah, dia buka sepatunya, dia isi air, dia gigit, dia manjat, dia minumkan kepada anjing ini. Keindahan sikap terhadap binatang jamaah melahirkan terampuninya dosa pezina ini. Keindahan di hari raya ini tidak akan sempurna jamaah kecuali dengan keindahan niat kita. Berniatlah, berkeinginanlah, bertekadlah, berjanjilah di dalam hati, ya Allah, Ramadan selanjutnya saya nantikan. Ya Allah, Ramadan selanjutnya antar kepada saya, ya Allah. Ya Allah, Ramadan selanjutnya saya akan berpuasa, saya akan sholat, saya akan ini. Hal-hal yang belum saya lakukan, saya akan lakukan. Hal-hal yang kurang, saya akan penuhi. Hal-hal bertekad, berniat. Ramadan tahun depannya, bahkan Ramadan 2 tahun selanjutnya, bahkan Ramadan 3 tahun selanjutnya, bahkan Ramadan 4 tahun, 10 tahun, ratusan tahun selanjutnya. Berniat. Kalau kita ditakdirkan meninggal sebelum datangnya Ramadan, maka innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan pasti ada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya.
kita sudah akan mendapatkan pahala Ramadan karena niat. Ini satu dari tanda-tanda keberhasilan kita bersama Ramadan. Lahirnya niat, lahirnya keinginan, lahirnya tekad, lahirnya kekuatan besar untuk meraih kemuliaan selanjutnya di Ramadan selanjutnya. Akhirnya jamaah, kami ucapkan untuk diri kami dan kepada jamaah seluruhnya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail saat membangun Ka'bah, saat mengangkat tiang-tiangnya, bangunan yang dengannya jamaah berubah dunia, bangunan yang dengannya lahir keberkahan tiada tandingannya. Bagaimana sampai amalan ini melahirkan kebaikan tiada tandingannya? Beliau meminta kepada Allah saat mengangkat itu dengan taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah ya Allah amalan ini. Susah-susahnya, capek-capeknya, dalam kondisi berkeringat mengangkat, meminta di situ, ya Allah terima ya Allah, karena sungguh Engkau Maha mengabulkan dan Maha mengetahui. Inilah yang harus kita lakukan jamaah. Seiring dengan kepedihan, susahnya, capeknya kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah terima amalan kita dan yakin Allah Maha mengabulkan, Allah Maha mendengar, Allah Maha menerima, Allah Maha mengetahui. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk terus berlanjut dalam kebaikan sampai malakul maut datang menjemput. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan menjadikannya sebagai amalan terbaik dalam kehidupan kita. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghafir lana wa liwalidina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim wal ghafurur rahim wat tawwab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ghafir lana warhamna wa'afina wahdina warzuqna. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ghaira maftunin. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi sudurina nura wa fi asma'ina nura wa fi absarina nura wa fi asma'ina nura wa an aymanina nura wa an yasarina nura wa fawqina nura wa tahtina nura wa amamana nura wa khalfana nura waj'al lana nura. Allahumma inna nas'aluka ath-thabata fil 'amal wal 'azimata 'ala rushd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa nas'aluka azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa nas'aluka husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa nas'aluka lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nas'aluka wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.